Assalamualaikum pecinta keindahan. Bertemu kembali dengan Nalet Okin, a stupid writer di sini. Kali ini Nalet Okin akan berbagi cerita tentang semangat pantang menyerahnya para penulis sukses, para penulis besar. Kali ini kisahnya diambil dari buku 101 Dosa Penulis Pemula yang disusun oleh Pak Isa Alamsah. Bagaimana ceritanya? Silakan menyimak dan menikmatinya. Adalah Richard Hooker yang selama 7 tahun menggarap novel perangnya yang jenaka yaitu Mas, dan menghadapi penolakan dari 21 penerbit sebelum penerbit Morrow memutuskan untuk menerbitkan naskah novelnya tersebut. Novel Mas kemudian menjadi buku laris dan menelurkan film yang meledak dan serial televisi yang sangat sukses. Di lain cerita, 18 penerbit menolak buku Jonathan Livingston Seagull, cerita penuh hikmah sepanjang 10.000 kata dari Richard Bach. Akhirnya, penerbit Macmillan menerbitkannya pada tahun 1970. Menjelang tahun 1975, buku itu telah terjual lebih dari 7 juta kopi di Amerika saja. Lain halnya dengan Louis L'Amour, seorang penulis lebih dari 100 novel western atau novel cowboy yang sukses. Bukunya telah berhasil dicetak lebih dari 200 juta kopi. Sebelumnya, sempat ditolak sebanyak 350 kali sebelum berhasil menjual bukunya yang pertama. Wow, sangat tidak mudah menyerah bukan? 350 kali ditolak. Cool. Beliau kemudian menjadi novelis Amerika pertama yang menerima medali emas dari Kongres atas karirnya yang cemerlang sebagai penulis, juga atas sumbangannya terhadap negara melalui karya-karyanya yang berlatar belakang sejarah. Bagaimana dengan Chicken Soup for the Soul? Ada yang sudah pernah membacanya? Chicken Soup for the Soul adalah salah satu buku seri non-fiksi tersukses sepanjang sejarah. Sampai dengan Januari 2006, sudah dibuat lebih dari 105 judul. Terbitan pertamanya terjual 2 juta eksemplar dan secara keseluruhan sudah terjual 100 juta eksemplar serta diterjemahkan dalam 54 bahasa. Buku Chicken Soup for the Soul pernah ditolak oleh 33 penerbit sebelum akhirnya Health Communication bersedia menerbitkannya. Para penerbit besar New York mengatakan kalau isinya terlalu mengenai hal-hal yang baik-baik, padahal orang suka membaca kisah-kisah tragis dan buruk. Hai, siapa yang suka membaca hal-hal yang tragis dan buruk ya? Pendeknya, para penerbit berasumsi bahwa tidak ada yang ingin membaca buku yang isinya cuma cerita-cerita pendek yang baik-baik saja. Nah, berikutnya adalah Harry Potter. J.K. Rowling mengirim 3 bab pertama dari novelnya tersebut dimasukkan ke dalam folder plastik yang cantik lalu dikirimkan ke seorang agen. Namun agen tersebut langsung mengembalikan naskahnya. J.K. Rowling berkata, mungkin ia segera mengembalikan paket tersebut pada hari yang sama ketika menerimanya. Wah, sungguh penolakan yang mengenaskan.
Tidak putus asa, J.K. Rowling mulai mencari agen dan penerbit lain, tapi hasilnya sama saja. Ada yang langsung menolak, ada yang sekian lama tidak memberi jawaban, ada yang mengatakan ceritanya tidak masuk akal lah, terlalu berhayal, kurang membumi, bahkan ada yang menganggap ceritanya kurang menarik. Apa yang terjadi dengan novel Harry Potter selanjutnya? Sampai Juli 2013, Harry Potter sudah terjual 450 juta kopi dan itu menempatkannya sebagai seri terlaris sepanjang sejarah. Novel tersebut juga diterjemahkan ke dalam 73 bahasa. Dahsyatnya lagi, 4 seri terakhir dari novel Harry Potter berturut-turut menjadi buku tercepat penjualannya dalam sejarah dengan jumlah penjualan mencapai 11 juta kopi di Amerika dalam waktu 24 jam sejak diterbitkan. Luar biasa bukan? Padahal sebelumnya banyak yang mengatakan bahwa novel tersebut kurang membumi, kurang masuk akal, kurang menarik. Tetapi karena perjuangan J.K. Rowling yang dengan semangat pantang menyerahnya akhirnya menjadikan ia dari seorang janda miskin di London menjelma menjadi wanita terkaya yang bahkan kekayaannya melebihi kekayaan Ratu Inggris. Subhanallah. Demikian cerita dari para penulis sukses yang membuktikan bahwa semangat pantang menyerah dan mental baja yang mereka miliki akhirnya membawa mereka pada kesuksesan buku yang mereka telah buat. Oke, itu dulu cerita kita kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi dan semangat untuk tetap menulis dan menghasilkan karya. Banyak maaf bila ada kata yang salah dan ada sikap yang kurang berkenan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai bertemu di tayangan lainnya. Wassalamualaikum.